Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermajelis melanjutkan kajian kita dari pembahasan faidah tajwid dari 3 matan. Kita masih di bab yang ke-19 terkait beberapa cara waqaf. Kemarin disebutkan ada yang sukun, ishmam dan raum. Kalau waqaf dengan sukun kita sudah ma'ruf ya, sudah diketahui. Ada juga istilah ishmam dan raum. Barangkali istilah ini, yakni ishmam dan raum, bagi sebagian pembaca baru mendengar. Kita lihat definisi ishmam dan raum yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Murad di dalam Salsabil Asy-Syafi'. Syekh menyebutkan di bait ke-120, al-ishmamu dhammus syafataini duna sautin bu'aida nutqika as-sukuna. Al-ishmamu dhammus syafataini duna sautin bu'aida nutqika as-sukuna. Ishmam adalah dhammus syafataini, memonyongkan kedua bibir, duna sautin, tanpa ada suara. Isyarat seperti mengucapkan dhammah tapi enggak ada suara u. Kalau dhammah atau monyong itu kan muncul suara u. Ishmam, bibir berisyarat monyong. Kalau monyong itu bahasa baku atau enggak ya? Ini supaya mudah dipahami aja ya. Afwan kalau keliru. Kalau di Sunda itu ya itu bahasanya. Setelah engkau mengucapkan sukun, jadi sukun dulu baru kemudian bibir itu isyarat. Misal kemarin kita bahas di sini ishmam di antara ketentuannya atau syaratnya harokat huruf terakhirnya harus dhammah. Misalnya nasta'inu, kalimat nasta'inu akhirannya dhammah. Maka ketika kita waqaf pada nasta'inu, di sini di antaranya bisa dengan ishmam. Nunnya sukun, mad pada ain boleh 2, 4 atau 6. Nasta'in, setelah an baru monyong. Tidak dibarengkan, walaupun sebagian ada yang menyebutkan dibarengkan. Nasta'in, nasta'in. Jadi setelah an baru monyong. Setelah sukun baru mencucuk.
Baik. Ini cara wakaf, yaitu dengan ismam. Dan wakaf ini kapan dipraktikan? Dipraktikan kalau ikhtibar. Wakaf ikhtibari. Wakaf dan seorang guru ingin mengtes, menguji si muridnya itu. Adapun dalam praktek bacaan biasa, kita wakaf kembali kepada asal, yaitu dengan sukun. Ya. Kita wakaf kembali kepada asal, yaitu dengan sukun. Itu ismam. Baik, ismam ini di riwayat Habs ada ya di surah Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna la ta'manna. Ismam di surah Yusuf. Walaupun sebagian ulama menyebutkan di sana al-muqaddam dengan ikhtilas. Ya. La ta'manuna, nunnya dibaca tapi dengan ikhtilas. Baik, selesai tentang ismam. Jadi ismam itu salah satu cara ketika kita wakaf. Di antara syaratnya huruf atau harokat huruf terakhir pada kata tersebut adalah rofa atau dhammah. Baru boleh di wakaf dengan cara ismam. Ya. Ada juga di qiraat, di bacaan riwayat yang lain, sebagian kata dengan ismam. Ya. Seperti az-zirat misalnya, az-zirata, kemudian wa idza qila, tapi itu di riwayat yang lain. Baik. Kemudian sekarang istilah raum. Raum, ar-raumu khafdus sauti bil muharraki. Yasma'uhu kullu qaribin mudriki. Ar-raumu, raum itu khafdus sauti, merendahkan suara. Pada huruf yang berharokat. Jadi huruf itu berharokat tapi suaranya tidak dibaca harokat secara utuh. Untuk raum, harokatnya itu dhammah atau kasrah. Fathah tidak berlaku. Jadi kalau kita bilang u, itu satu harokat. Ya. Khafdus saut, kita bilang u tapi tidak utuh u. U. Didengar oleh orang yang dekat saja. Beda antara kalau kita mengucapkan u dengan u. Ya. Yang mendengar hanya orang yang dekat. Itu raum. Makanya dikatakan di sini yasma'uhu kullu qaribin mudriki. Bisa mendengar terhadap raum tersebut setiap orang yang dekat. Didengar oleh orang yang dekat, yang bisa menjangkaunya. Ya. Kalau tadi ismam hanya isyarat dhammah, nggak ada bunyi apa-apa. Kalau raum ada bunyinya, hanya tidak terdengar oleh orang yang jauh. Baik.
Bedanya raum dan ismam tadi ya. Kalau ismam tidak ada suara, kalau raum ada. Kemudian kalau ismam hanya pada dhammah, kalau raum pada dhammah dan kasrah. Kemudian kalau ismam, hukum mad sebelumnya seperti hukum sukun. Hukum mad sebelumnya seperti hukum sukun. Kalau raum, hukum mad sebelumnya seperti berharokat. Gimana maksudnya? Nah ini misalkan nasta'inu, kalimat nasta'inu karena akhirannya dhammah, tentu bisa dengan sukun, karena sukun itu asal dari waqaf, disukunkan. Untuk kadar mad sebelumnya, di sini ain, dia mad arid disukun, bisa 2, 4, dan 6 harokat. Ya, ismam juga terkait madnya bisa 2, 4, dan 6 harokat. Adapun raum, ya madnya hanya 2 harokat. Ya, walaupun berhenti kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu. Ainnya 2 harokat. Karena raum itu seperti dia wasal. Kalau kita wasal kan ain ini jadi 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uhdina. Kalau wasal, ainnya 2 harokat. Begitupun raum, dia hukumnya seperti hukum wasal atau seperti hukum berharokat. Raum juga untuk riwayat Hafs lebih banyak dipakai atau dipraktikan dalam rangka ikhtibar, ya, ujian. Ujian kepada muridnya. Baik. Lalu 122 dan 123, ini pembahasan tentang beberapa keadaan yang tidak berlaku atau tidak boleh raum dan ismam. Tidak boleh raum dan ismam pada beberapa keadaan. Nanti akan disebutkan 5. 5 keadaan tidak berlaku raum dan ismam. Wamna liwajhi raumi wal ismami bi khamsatin ta'tika bitamami. Ta'tika bitamami. Wamna, dan cegahlah, terhalang, tidak berlaku maksudnya, ya, cara raum dan ismam fi khamsatin, pada 5 kondisi. Ta'tika bitamami, penjelasannya akan dijelaskan dengan lengkap sebagai berikut. Baik, raum dan ismam tidak berlaku pada 5 kondisi. Apa saja? Fin nasbi,
pada kondisi nasab atau fathah. Yang kedua, mimil jam'i, mim jama'. Mim jama' itu hum, kum, him. Itu tidak berlaku raum dan ismam. Walaupun misalnya secara tulisan nampaknya dhammah. Zurtum, zurtumu misalnya. Itu asalnya kan zurtum. Walaupun secara tulisan zurtumu hatta zurtumul maqabir, tapi di sana mim jamaknya asalnya sukun, tidak berlaku raum dan ismam. Tari syakli, harokat yang bukan asli ya. Misalnya kuliunzuru, asalnya kul dan unzuru. Inirtabtum, inistata'u ya. Harokat tidak asli. Ini tidak berlaku raum dan ismam. Kemudian ha'i muannatsin, hak muannas yaitu tak marbutah. Al-qari'ah misalnya, tulisannya kan al-qari'atu. Kita nggak bisa waqaf dengan raum atau ismam di sana. Yang terakhir sukunin, sukunin asli, sukun asli. Misalnya kalimat wanhar, fasholli li rabbika wanhar, ra-nya sudah sukun asli. Ya sudah, berarti dia waqaf dengan sukun, nggak ada cara lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia sukun asli, tidak bisa dengan cara yang lain. Baik. Jadi ini 5 tempat raum dan ismam tidak berlaku. Pada nasab, mim jama', harokat tidak asli, kemudian tak marbutah dan sukun asli. Ya. Lalu ada pembahasan khilaf di kalangan para ulama tentang raum dan ismam pada hak dhamir. Hak dhamir atau yang kita kenal dengan hak kinayah. Apakah berlaku hal tersebut? Ya. Di sini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pertama, membolehkan secara mutlak. Boleh secara mutlak. Yang kedua, melarang secara mutlak. Yang pertama, boleh secara mutlak. Yang kedua, melarang. Yang ketiga, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Para ulama menguatkan pendapat yang ketiga ini, bahwasanya
hak dhamir ya, dibolehkan untuk raum dan ismam pada kondisi tertentu dan tidak boleh pada kondisi tertentu ya. Baik, itu secara umum ya. Secara umum ada 3 pendapat. Adapun dalam matan ini penulis menyebutkan yang khilaf itu ada pada 4 tempat. Wal khulufu, terjadi khilaf fiha il dhamir, pada hal dhamir, ba'da ya, setelah ya, fihi misalnya, awawin atau setelah waw, wa'buduh, au dhammin atau setelah dhammah, yu'allimuhu misalnya, wa kasrin ruwiya, dan setelah kasrah, rabbihi. Nah ini khilaf kata beliau pada 4 ini ya. Kalau kita mengambil pendapat yang umum tadi yang 3, maka tadi dijelaskan pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat yang ketiga. Ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung kondisi. Yang boleh pada kondisi pertama jika sebelumnya sukun sahih, minhu misalnya, itu boleh pakai raum dan ismam. Yang kedua, jika sebelumnya alif mad, istafahu. Yang ketiga, jika sebelumnya fathah, zaujahu misalnya. Nah, ini boleh ya. Adapun yang tidak boleh dari pendapat yang ketiga adalah seperti yang disebutkan di matan. Setelah ya sukun, setelah waw sukun, setelah dhammah, dan setelah kasrah, seperti yang disebutkan pada bait di atas. Terus mana kesimpulannya yang diambil? Ya ini, hak dhamir dipakai raum dan ismam boleh pada suatu kondisi dan tidak boleh pada suatu kondisi. Dan juga perlu diingat ke pembahasan tadi bahwasanya raum dan ismam ini hanya berlaku ketika ikhtibar ya. Ini cocok kalau kita punya murid kalangan terpelajar ya. Misalnya SMP, SMA, mahasiswa, bahasa seperti ini itu menarik untuk mendalami teori ya, juga praktiknya. Tapi kalau untuk anak-anak, masyarakat umum, itu nggak perlu dibahas kayak gitu. Ya. Mirip kita baca dengan qiraat atau riwayat yang lain. Sebagian ulama menjelaskan tidak boleh kita membaca ketika sholat di tempat yang bacaan kita akan dianggap aneh gitu. Ya. Misalnya di Indonesia ya, atau di tempat kita orang awam semuanya, terus kita pakai baca riwayat yang lain, itu bukan maslahat, tapi akan memalingkan dari kekhusyuan ya.
Tapi kalau di kalangan terpelajar, misalnya di pondok, nah itu memang pondok tahfidz atau pondok diajarkan qiraat, itu bagus dibaca, dipelajari. Tapi kalau di kalangan umum itu lebih perlu hal-hal yang dasar dan istiqomah. Kadang di hal itu yang tidak kita terapkan. Ya. Baik, selesai pembahasan terkait raum, ismam, kemudian yang tidak boleh dan khilaf. Pembahasan ini tidak dibawakan baik di Tuhfah ataupun di Al-Jazari. Ini tidak dibawakan secara rinci seperti ini. Adapun isyarat waqaf boleh dengan sukun, raum dan ismam di matan Al-Jazari itu ada. Di bait 104 dan 105 Al-Imam Ibnu Jazari memberikan isyarat boleh waqaf kalau tidak boleh waqaf dengan harokat sempurna kecuali dengan raum dan ismam. Baik. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sifatul huruf. Penulis termasuk mengakhirkan pembahasan tentang sifat ini. Karena memang ada sebagian huruf yang sangat berpengaruh kalau sifatnya tidak dipenuhi gitu. Ada juga huruf yang secara sifat tidak terlalu dominan yang nampaknya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.